Teman-teman, selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan membahas tentang saham-saham yang ada di Indonesia menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang IHSG dan juga beberapa saham yang kiranya layak untuk teman-teman perhatikan pada esok hari perdagangan pertama bursa setelah libur Lebaran. Disclaimer on dulu. Setiap saham yang disebut di channel ini tidak bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau mewajibkan teman-teman untuk jual atau beli, sehingga setiap teman-teman yang akan melaksanakan aktivitas jual beli saham, silahkan dilakukan analisa kembali, dan yang cocok silahkan untuk dilakukan pembelian. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah IHSG ya teman-teman. Kalau kita lihat secara garis besar, IHSG sebenarnya masih uptrend, masih dalam channel uptrendnya, dan di hari kemarin IHSG ditutup mengalami kenaikan positif 0,45%. Support terdekat IHSG saat ini ada di sekitar 7205 sampai 7194, dan juga di tanggal 27 April IHSG berhasil mantul di area supportnya. Dengan kondisi IHSG yang pada beberapa hari perdagangan terakhir mengalami sideways, berada terus pada area support, ini bisa saja menandakan indikasi yang baik apabila IHSG akan terus melanjutkan kenaikannya. Tapi tentu kita harus juga bersiapkan diri, sehingga kalau IHSG ternyata mengalami penurunan, kita siap. Untuk trendline yang atasnya, jika kita tarik dari high yang ada di sini, beberapa hari terakhir IHSG kebentur dari trendline yang ada di sini. Kalau besok IHSG hari Senin pas perdagangan market bisa nge-break area trendline-nya, maka ada potensi IHSG akan melanjutkan kenaikannya. Untuk saham yang pertama kita bahas adalah saham Pegas. Saham Pegas pada perdagangan hari terakhir ditutup mengalami kenaikan cukup signifikan ya teman-teman, dengan volume yang juga besar. Itu mengalami kenaikan 5,84%. Di sini kalau kita gambarkan analisa, secara garis besar, secara short term, Pegas ini sudah breakout dari downtrend line-nya teman-teman. Nah, untuk area support terdekatnya ada di mana sih? Nah, untuk area support terdekatnya ada di area sini. Di area 1440 sampai 1430. Kalau mau di spare ke bawah sedikit sampai area 1425 masih bisa ya teman-teman. Sebentar saya gambar dulu. Nah, saya tulis di sini area support. Supportnya berada di 1440 sampai 1425. Kalau misalnya besok-besok saham Pegas mengalami koreksi dan berada di area support, maka boleh coba dipantau dan diperhatikan. Karena kalau udah breakout dengan volume yang besar gini, ada kemungkinan saham Pegas akan melanjutkan kenaikannya. Untuk resisten berikutnya ada di kisaran area 1620 ya teman-teman. Tidak ada yang tahu apakah besok saham Pegas langsung naik atau akan retest dulu baru naik. Yang harus kita pikirkan adalah trading plan-nya. Kalau misalnya saham Pegas langsung naik, kita harus entry di mana? Kalau saham Pegas koreksi retest area support, kita harus entry di mana? Saham kedua yang akan coba kita bahas adalah saham Pewon. Saham Pewon pada perdagangan hari terakhir ditutup berada di area support. Nah, nih. Kalau kita lihat Pewon berada di area support di area 560 sampai 555. Volumenya juga volume koreksinya kemarin kecil, udah 2 hari. Kalau misalnya besok ada tanda-tanda mantul di area support, maka di sekitar 560, 555
layak untuk beli. Tetapi silahkan teman-teman sesuaikan dengan trading plan teman-teman, sehingga teman-teman entry sesuai dengan analisa teman-teman. Untuk resisten berikutnya untuk saham Pewon ada di sekitar 615 ya teman-teman. Ada di sekitar 615. Jadi kalau misalnya kita entry di area support di sekitar 560, kurang lebih kita bisa mendapatkan profit. Kalau dia langsung menuju ke area resisten, kurang lebih ada gain sekitar 9,58% yang bisa kita peroleh apabila kita membeli saham Pewon. Silahkan teman-teman analisa sendiri apakah saham Pewon masuk dalam kriteria saham teman-teman. Saham yang ketiga yang akan kita analisa adalah saham BBRI. Saham BBRI adalah salah satu saham big banks yang ada di Indonesia dengan market cap yang lumayan besar. Dengan salah satu market cap yang cukup besar. Pada perdagangan hari terakhir ditutup berada di area support. Supportnya ada di 4870. 4870 sampai 4860. Nah, ini area supportnya. Kalau misalnya teman-teman mau beli, boleh beli di area support. Kalau ternyata jebol area support, kita bisa cut loss dengan minimum ya teman-teman. Supportnya 4870 sampai 4860. Kalau misalnya jebol kita nggak cut loss, untuk area support berikutnya ada di sekitaran area di sekitar area 4750 sampai 4720 ya teman-teman. Untuk area support berikutnya kalau saham BBRI melanjutkan penurunannya menuju ke support berikutnya. Sebentar ya teman-teman, saya coba ketik dulu. $47.50 sampai 47.30. Saham big banks rata-rata semuanya masih dalam uptrend ya teman-teman. Saham keempat yang akan kita bahas adalah saham BBNI. Nah, saham BBNI ini pada perdagangan terakhir ditutup mengalami koreksi. Koreksinya sebentar saya hapus dulu. Koreksinya lumayan 2,38% dengan volume yang lumayan besar. Kalau kita coba tarik garis Fibonacci dari low, swing low di sini menuju ke swing high yang ada di sini, maka posisinya saat ini tepat berada di golden ratio 38,2. Tetapi melihat kondisi volume yang cukup besar, maka tidak ada salahnya jika kita menunggu besok kira-kira ada sideways di area 9.200 untuk kita entry. Karena kalau saham BBNI ini turun sampai Fibonacci 61,8 di area 8775, itu masih area golden ratio-nya. Sehingga kalau kita entry-nya langsung di atas terus all in, maka ketika sahamnya turun sebenarnya masih uptrend, tapi kita tidak ada dana untuk beli lagi. Dan kalau kita coba gambarkan channel uptrend, saham BBNI ini jelas salah satu saham yang masih uptrend ya teman-teman. Uptrend cukup bagus ya. Nah, tuh dia sempat breakout. Kalau nggak salah nih 1 minggu ini naiknya gila-gilaan. Dia naik kurang lebih sebesar
sebesar 17% dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5 hari ya teman-teman, dalam waktu 1 minggu. Volume juga besar-besar. Jadi wajar kalau dalam 2 hari terakhir ada koreksi saham BBNI, karena setelah profit sebagian besar pasti mau mengamankan profitnya. Nah, hari ini kita coba bahas keempat saham itu aja teman-teman. Berarti yang pertama kita tadi bahas IHSG, yang kedua kita bahas saham dari BBNI, BBRI, lalu ada saham Pewon, satu lagi saham Pegas. Jika teman-teman memiliki saham yang ingin dianalisa, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Saya juga ingin mengucapkan untuk disclaimer on, tidak ada ajakan menjual dan membeli. Silakan teman-teman analisa ulang mengenai saham-saham yang saya sebutkan di sini. Apabila cocok, silakan teman-teman lakukan entry sesuai dengan gaya trading teman-teman. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.